Arab Saudi mencabut larangan terbang dari Indonesia per hari ini. Dengan begitu industri layanan ibadah umroh sudah bisa dimulai kembali. Hanya saja pemerintah mewajibkan jemaah di karantina selama 7 hari sepulang umroh dan ini dianggap memberatkan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Industri layanan umroh di tanah air per bulan Desember dimulai lagi setelah terhenti sehubungan pandemi COVID-19, terutama karena adanya larangan terbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi per 1 Desember mencabut larangan tersebut, sehingga rombongan umroh dari Indonesia sudah bisa lagi terbang ke Arab Saudi untuk beribadah di Masjidil Haram Mekah. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada sekitar 59.000 lebih jamaah umroh Indonesia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 18.000 jamaah yang bahkan sudah memiliki visa umroh. Jamaah inilah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan umroh secepatnya. Nah, sementara yang berumur dalam range yang diperkenankan untuk bisa masuk ke Saudi Arabia itu sejumlah 15.314. Jadi kira-kira nanti kalau skemanya adalah pemegang visa yang kita dahulukan, maka kita akan saring dari 15.314 jamaah ini. Kenapa disaring? Karena Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan bahwa umroh yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Namun Asosiasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh keberatan dengan aturan pemerintah yang mewajibkan jemaah umroh dikarantina selama 7 hari sepulang dari Arab Saudi. Durasi karantina ini meningkat dari yang sebelumnya hanya 3 hari. Meningkat dari 3 hari menjadi 7 hari tentunya bukan hal yang biasa dan ini sangat luar biasa karena akan menambah biaya prokes bagi jemaah umroh itu sendiri. Sementara di Arab Saudi kita tahu juga mungkin akan banyak hal-hal yang menaikkan harga. Saya memohon kepada Pak Menteri dan Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, agar karantina bagi para jemaah umroh ditiadakan. Kalau perlu tidak perlu harus 7 hari tapi tetap 3 hari sehingga ini memudahkan bagi jemaah Indonesia. Selain di Indonesia, kebanyakan jemaah umroh Indonesia juga akan menjalani karantina begitu tiba di Arab Saudi, yaitu jemaah yang mendapatkan vaksin COVID-19 selain yang digunakan di Arab Saudi. Yang pertama adalah bagi mereka yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang diakui dan digunakan di Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kemudian juga Johnson & Johnson, maka tidak diperlukan karantina. Yang kategori kedua adalah bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO, ya baik Sinovac ataupun Sinopharm, maka diperlukan karantina 3 hari. Itu kategorinya, Mas Arfad. Jadi bagi mereka yang menggunakan vaksin yang digunakan di Arab Saudi tidak diperlukan lagi karantina. Aturan karantina tentu menambah biaya ongkos umroh. Di lain pihak harus dijalankan untuk mencegah penyebaran virus corona, terutama varian baru Omikron. Tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi terkini dari Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Konsul Haji dan Umroh KJRI di Jeddah, Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum, Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Endang, Arab Saudi saat ini sudah melaporkan adanya temuan varian Omikron. Lalu bagaimana rencana pemberangkatan haji ataupun jemaah umroh dan haji kita, Pak? Ya, tentu Arab Saudi sudah mendeklarasikan atau mengumumkan terkait dengan adanya terdeteksi virus Omikron. Hal ini juga tentu terus menambah kewaspadaan pemerintah Arab Saudi terhadap penanganan COVID dari luar. Akan tetapi sampai saat ini terkait dengan permasalahan umroh atau kebijakan umroh belum ada perubahan. Jadi masih tetap berproses bagi negara-negara yang baru dicabut suspennya, yaitu ada 6 negara. Kemudian juga jemaah-jemaah umroh yang sudah masuk dari negara-negara yang tidak disuspend sampai saat ini masih berjalan seperti
seperti biasa. Seperti kemarin disebutkan dalam konferensi pers oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa pemerintah Arab Saudi akan terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penanganan COVID varian Omicron ini. Iya, dengan temuan varian Omicron pertama ini, apakah ada aturan baru Pak atau syarat baru untuk jemaah haji dan umroh di sana Pak? Sampai saat ini belum ada aturan terbaru terkait dengan pelaksanaan umroh, jadi masih tetap berpegang kepada pedoman yang sudah diedarkan oleh Deputi Kementerian Haji dan Umroh, di mana persyaratan untuk mendapatkan visa umroh itu syaratnya ada 2 kategori yang sudah kita ketahui, yaitu adalah pertama pengguna vaksin yang diakui dan digunakan di Arab Saudi, yaitu ada 4. Pfizer, kemudian AstraZeneca, kemudian juga Moderna dan Johnson & Johnson. Mereka tidak perlu lagi untuk dikarantina pada saat ketibaan dengan menunjukkan hasil negatif PCR sebelum keberangkatan. Dan kategori kedua adalah bagi jemaah yang menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO, yaitu Sinovac misalkan dan Sinopharm, maka diperlukan karantina 3 hari. Kemudian setelah 48 jam akan dilakukan tes PCR. Jika negatif, maka diperbolehkan untuk umroh. Sampai saat ini baru aturan tersebut dan belum ada aturan terbaru. Baik, setelah suspensi kita sudah dicabut oleh otoritas Arab Saudi, Pak, kira-kira kapan kloter 1 pemberangkatan jemaah haji dan umroh kita Pak dimulai? Kementerian Agama kemudian juga para asosiasi sudah berdiskusi terkait dengan rencana teknis keberangkatan awal jemaah umroh dari Republik Indonesia. Sampai saat ini pun di Arab Saudi, terutama di Kementerian Haji dan Umroh, terus melakukan updating terhadap aplikasi e-visa. Karena memang pada saat hari kemarin, tertanggal 1 Desember, aplikasi untuk visa umroh masih inaktif dalam kaitan masih proses updating untuk menambah 2 jenis vaksin ya, yang yaitu Sinovac dan Sinopharm yang sebelumnya itu hanya terdaftar 4 jenis vaksin saja. Nah, oleh karena itu mungkin dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan aplikasi e-visa ini sudah bisa diaktifkan. Dan teknis keberangkatan dari Jakarta atau dari Indonesia masih dalam tahap diskusi dengan para asosiasi dan juga dengan Kementerian Agama, khususnya Direktorat Bina Umroh dan Haji Khusus. Baik, terima kasih informasinya Pak Endang Jumali selaku Konsul Haji dan Umroh KJRI di Jeddah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.